Timnas sepak bola Indonesia telah memiliki pelatih baru, Patrick Kluivert, yang bertugas untuk membawa Indonesia masuk ke ajang Piala Dunia 2026. Untuk bisa berlaga di tempat bergengsi itu, Indonesia menyisakan 4 pertandingan, termasuk menghadapi Australia pada bulan Maret mendatang. Akankah Patrick Kluivert bisa menembus target tersebut? Telah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola. Di studio ada Bung Opan Lamara dan juga mantan pemain Timnas sekaligus pelatih sepak bola kita, Coach Aji Santoso. Kita langsung ke Coach Aji Santoso. Ini targetnya luar biasa, waktunya sangat singkat, 2,5 bulan menuju kualifikasi Piala Dunia menghadapi Australia. Apakah dengan waktu yang ada ini bisa mencapai targetnya muluk-muluk tembus Piala Dunia 2026? Coach Aji. Ya, tentunya PSSI sudah menjatuhkan keputusan bahwa Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas kita ya. Tentunya ini target tidak mudah karena juga waktunya juga tidak terlalu banyak ya. Untuk menghadapi pertandingan berikutnya perlu hasil yang maksimal, perlu hasil kalau bisa mendapatkan poin 3 itu ya. Tapi menurut saya itu tidak mudah, apalagi kita tahu semua bahwa Coach Patrick Kluivert ini kan juga masih belum turun memulai latihan. Tetapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, program-programnya, terus nanti ketika uji coba pertama baru kita bisa menilai. Tapi kalau untuk saat ini tentunya kita terlalu dini menilai bagaimana Kluivert nanti. Yang jelas kita harus memberikan waktu kepada pelatih yang baru untuk bisa beradaptasi dengan tim ini akan dibawa kemana, dengan cara seperti apa mereka main nanti ketika melawan Australia. Tentunya ini kita masih tunggu waktunya ketika Coach memulai latihan. Oke, Coach, Kluivert ini kan adalah seorang striker begitu. Gaya total football ini akankah dibawa ke culture Indonesia, timnas Indonesia? Ya, kita tahu Belanda memang memiliki cara bermain yang total football, di mana pelatih kita ini juga mantan pemain nasional, juga main di klub-klub yang sangat besar ya. Ya tentunya pasti nanti Coach Kluivert ini akan melihat bagaimana kemampuan atau kualitas pemain-pemain itu di tim nasional itu. Dari nanti mungkin baru akan bisa menentukan dengan cara apa, dengan gaya seperti apa timnas kita akan bermain. Jadi karena tentunya Coach Kluivert mungkin juga selama ini juga melihat pertandingan-pertandingan timnas kita bermain di penyisian Piala Dunia ini. Tentunya setelah datang dia mungkin latihan, baru kemungkinan besar dia akan menentukan seperti apa nanti tim kita akan bermain. Baik, kita ke Bung Opan Lamara. Ini transisi Bung Opan, targetnya luar biasa. Betul. Tapi dari STY ke Patrick Kluivert, Anda melihat dari rekor gaya permainan Kluivert dibawa ke timnas Indonesia, apakah akan ada perubahan secara drastis nantinya? Iya, bukan hanya berubah, tapi harusnya kita lebih optimis ya. Kalau kita melihat bagaimana track record dari seorang Patrick Kluivert sebagai seorang pemain, yang walaupun katanya dari sisi pelatihan tidak sementereng STY, tapi bagi saya kalau kita head to head kan antara Patrick dengan STY, sorry to say, dari sudut pandang apapun ya harusnya Patrick masih jauh di atasnya STY. Oleh karena itu sekali lagi kita harus lebih optimis. Banyak hal-hal mendasar yang telah diletakkan oleh STY di sepak bola, khususnya di timnas kita. Harus kita apresiasi itu. Bahkan menurut catatan saya ada 4. Misalnya mental bermain yang semakin baik, kepercayaan diri anak-anak semakin tinggi dari setiap laga ke laga yang lain. Kita bahkan tidak melihat lagi ada wajah-wajah kalah sebelum bertanding. Kemudian STY juga meletakkan kedisiplinan yang sangat tinggi ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Piala Asia ada pemain kita yang dipulangkan hanya karena kurang disiplin dalam hal makanan. Kemudian embayan sepak bola nasional, kecintaan kita kepada timnas luar biasa tumbuh tingginya sejak era STY ini. Tapi toh semua pelatih ada eranya. 4 tahun lebih STY bersama timnas, mungkin bagi PSSI itu cukup. Sehingga sekali lagi kita harus ucapkan kamsahamnida bagi STY dan kita sambut pelatih yang baru ini untuk melihat sepak bola timnas yang lebih menjanjikan, yang lebih yang lebih memberikan optimisme dan juga tentu harapan kita lolos ke Piala Dunia. Ada 10 laga total yang kita lakoni di grup C ini. 6 sudah berlalu bersama STY dan saat ini kita berada di peringkat 3. 4 lagi akan bersama Kluivert. Jadi sepanjang di 4 sisa laga yang ada, Kluivert tetap bisa meletakkan Indonesia minimal pada posisi 3, maka berarti dia berhasil. STY 6 laga, kita di posisi 3. Kluivert 4 laga lagi, kalau kita berada di posisi 3 berarti berhasil dong. Syukur-syukur kalau ternyata ada keajaiban, ada perubahan permainan yang signifikan,
kemudian kita bisa mencuri poin di Australia, bisa mendulang poin penuh di GBK dua laga, kita berada di posisi 2 besar. Kita lolos langsung ke Piala Dunia, artinya itu bonus. Jadi saya optimis bahwa di bawah Clifford harusnya dengan segala kebintangannya, pengalamannya, kita bisa lebih menjanjikan, bisa lebih optimis. Meskipun sudah sama Mega Bintang, tapi waktunya hanya 2,5 bulan untuk membawa perubahan agar timnas tembus Piala Dunia. Apakah mampu diwujudkan sesaat lagi? Kita bahasanya di Kabar Petang, pemirsa. Di Kabar Petang juga masih bersama dengan Coach Aji dan juga Bung Opan. Bung Opan, kalau kita lihat tenggat waktunya 2,5 bulan menghadapi Australia begitu. Anda melihatnya seperti apa? Akankah ini waktu yang cukup atau tidak cukup? Iya, pemain-pemain ini, tim ini dihuni oleh pemain-pemain profesional. Tim ini sudah terbentuk dalam 1 tahun belakangan ini. Pemain-pemain ini sudah bermain bersama dalam 1 tahun belakangan ini di Piala Asia. Kemudian juga sudah melakoni 6 laga di kualifikasi grup C ini. Artinya tim ini tidak terbentuk dari nol. Hanya perubahan pergantian di pelatih. 2,5 bulan bagi saya, bagi kita, bagi pemain profesional, kalau itu harus dibentuk dari nol, mungkin tidak cukup. Tapi kalau pergantian pelatih, ini cukup. Apalagi kita tahu bahwa 95% di luar Elkan Bagot misalnya kalau kembali bergabung, mostly atau sebagai atau semua dari pemain diaspora ini adalah berasal orang Indonesia, dari Indonesia berasal dari Belanda. Kemudian Clifford orang Belanda, komunikasi langsung klop, culture langsung kena, bahkan kebiasaan keseharian langsung kena, makanan dan sebagainya. Belum lagi kita tahu bahwa proses pergantian pelatih itu bukan semata diputuskan oleh federasi, itu bukan rahasia umum lagi kok. Baik itu di klub, di timnas, tentu melalui permintaan, pertimbangan dari semua unsur yang terlibat, termasuk dari pemain. Nah, ini yang kadang kita lupakan, bahwa 2,5 bulan tentu tidak cukup jika pelatih diberikan tanggung jawab untuk membentuk tim dari nol. Tapi tim ini sudah terbentuk. Pemain-pemain ini sudah bermain 1 tahun belakangan ini bareng. Sudah melakoni 6 laga di grup ini. Tinggal bagaimana head coach-nya berubah, kemudian lebih berkualitas. Dan kalau kita bicara kualitas, sekali lagi, oke lah, ini dua sisi yang berbeda. Tapi sekali lagi, Sintayong adalah masa lalunya sepak bola Indonesia. Hari kemarin, Clifford itu masa depannya sepak bola Indonesia. Hari esoknya sepak bola Indonesia. Kalau kita cinta sepak bola Indonesia, maka kita dukung keputusan ini. Sepanjang sekali lagi, toh pelatih ini memang kelasnya dari semua sudut yang ada, di atasnya Sintayong kok. Sadarilah ini. Buat adik-adik kita yang mungkin masih berusia belasan, 20-an atau 30-an, mereka tidak terlalu mengenal seorang Clifford. Tapi Clifford, udahlah, Andromeda tahu kebintangannya sebagai pemain. Berbagi pengalaman ke pemain-pemain kita saja sudah sebuah periode yang akan luar biasa nantinya. Dia pernah bermain di timnas Belanda, pernah bermain Piala Dunia. Kalau kita berbicara tentang pengalamannya sebagai pelatih yang kerap dibandingkan dengan menterengnya Sintayong, satu hal yang kita juga jangan lupa, Sintayong itu tidak pernah melatih di luar Korea. Pertama kali Sintayong melatih itu di Indonesia, di luar Korea. Bandingkan dengan Clifford misalnya. Melatih di klub di Turki, melatih di Kamerun, melatih di Curaçao. Prestasinya sebagai asisten pelatih, yes, bukan sebagai head coach. Sebagai asisten pelatih dia mengantarkan Belanda ke semifinal Piala Dunia 2014 dan bukan kacang-kacang loh. Asisten pelatihnya Louis van Gaal. Louis van Gaal tentu tidak akan mengangkat asisten begitu saja tanpa ada pertimbangan yang matang. Jadi kita sangat bersyukur. Tadinya saya juga sebagai pribadi sih berharap PSSI bisa mendapatkan pelatih di atasnya Clifford. Van Gaal sekalian. Ya, Van Gaal sekalian, ya kan? Atau minimal Giovanni van Bronckhorst misalnya, atau Danny Blind misalnya. Tapi kalau kita tidak bisa dapatkan itu dan dapatnya Clifford, ya udah kita syukuri. Kebintangan Clifford pengalamannya juga tidak kalah dari semua itu. Oke, kita ke Coach Aji. Dari waktu sebenarnya tidak masalah adanya ganti pelatih karena pemain ini sudah ada yang namanya chemistry. Kalau versinya Bung Opan, Coach Aji. Jadi mudah sekali untuk meramu nanti strategi taktik yang akan disiapkan demi kualifikasi Piala Dunia. Iya. Ya, saya sangat sepakat sekali dengan Bung Ovan bahwa tim ini memang bukan dari nol lagi. Tim ini sudah jadi. Jadi menurut saya waktu 2,5 bulan ini buat Clifford saya kira cukup ya. Kembali lagi bahwa pemain-pemain kita ini adalah kumpulan-kumpulan pemain-pemain profesional, pemain-pemain yang terpilih. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain ini memiliki kualitas yang bagus gitu. Jadi menurut saya sangat setuju sama Bung Opan tadi bahwa dengan kualitas Clifford nanti seperti apa, hanya saja saya sampaikan bahwa tim ini sudah jadi. Hanya saja perlu modifikasi. Tidak mungkin Clifford akan copy paste mainnya seperti Sintayong ya. Jadi menurut saya nanti akan ada modifikasi ataukah mungkin kita bertanya lebih bagus, posisinya kita lebih kuat,
bolanya lebih tajam ke depan dan pemain-pemain depan harus lebih tajam, itu yang akan menjadi tugas dari Clifford. Jadi menurut saya tim ini sudah jadi, tim ini sudah bagus, kumpulnya juga udah lama, pemain-pemainnya juga berpengalaman, pemain-pemain berkualitas, tinggal memang perlu dimodifikasi apa yang ingin menjadi keinginan dari Patrick Clifford. Mainnya, cara mainnya nanti seperti apa, itu yang menjadi tugas Clifford. Jadi menurut saya memang 2,5 bulan dengan pengalaman Patrick Clifford itu menurut saya memang sudah cukup lah. Dan jangan lupa bahwa apa yang disampaikan Bung Opan tadi, bahwa pemain ini adalah mantan pemain hebat, tentunya dia akan nge-share kepada seluruh pemain bagaimana untuk bisa bermain lebih bagus. Masalah kepelatihan memang tidak bersinar seperti ketika jadi pemain, tetapi dia juga pernah menjadi asistennya Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 dan itu masuk ke semifinal. Tentunya pengalaman ini yang akan ditransfer Patrick Clifford ke timnas kita. Jadi menurut saya sangat sepakat dengan Bung Opan tadi, tim ini sudah jadi, tinggal perlu modifikasi apa yang menjadi keinginan dari Patrick Clifford. Seperti itu, Bung. Coach, bisakah nanti Clifford ini membawa level pemain timnas untuk mengalahkan Australia? Ya, di dalam sepak bola itu memang tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi. Tapi memang kita harus menyadari bahwa tim Australia memiliki kualitas di tim kita. Tetapi mudah-mudahan saja dengan hadirnya Clifford, tentunya harapan pengurus mendatang Clifford, juga harapan pecinta sepak bola kita ini adalah dengan hadirnya Clifford ini tentunya timnya ini lebih bagus gitu loh. Ya, salah satu nanti bukti yang kita lihat nanti di pertandingan yang resmi, apakah Clifford bisa mencapai hasil yang bagus atau seperti apa gitu. Kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas menurut saya itu tadi, waktu 2,5 bulan dengan materi pemain yang ada, saya pikir cukup. Ditunjang lagi dengan pengalaman Clifford sebagai pemain hebat, pengalaman Clifford sebagai asisten timnas Belanda, tentunya ini sangat berharga buat timnas kita. Baik, kita ke Bung Opan. Dari 19 kali pertemuan versus Australia, kita hanya menang sekali. Sisanya tumbang. Betul. Untuk ke depan. Oleh karena itu, PSSI dalam hal ini Ketua Umum mencoba untuk melakukan semuanya demi untuk menghadapi lawan-lawan kita di 3 atau 4 laga tersisa, kan, salah satunya Australia. Kita ingin menciptakan sejarah di kandang Australia. Dan salah satu syaratnya setelah, saya selalu mengibaratkan begini, Andro, bahwa 11 pemain yang bermain di lapangan, terutama the winning team atau starting 11, ibaratnya adalah kepingan puzzle. Ya, mungkin dari sudut pandang Ketua Umum, puzzle-puzzle ini sudah hampir sempurna. Ya, tinggal ini depan tentunya, ya kan. Udah hampir sempurna. Nah, tinggal bagaimana meramunya, memasaknya, mengkombinasikannya dengan sangat baik. Nah, dibutuhkan seorang head coach yang tentu sangat memahami puzzle ini. Bahan masakan kita saat ini adalah didominasi oleh keju-keju Belanda. Harus diakui itu. Udah nggak mungkin lagi diracik oleh seorang chef untuk menjadi kimchi. Udah nggak cocok. Ya paling tidak lasanya atau masih cocok lah, ya kan. Ini bahannya keju gitu loh. Oleh karena itu tukang masak yang pas, logika yang paling sederhana adalah tukang masak handal, chef handal yang datangnya juga dari Belanda. Iya kan? Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap ada waktu bagi PSSI dalam 2,5 bulan ini untuk bisa menjadwalkan ada laga uji coba bagi timnas ini sebelum kita turun gelanggang ke laga resmi menghadapi Australia. Mudah-mudahan 1-2 kali laga uji coba bersama Clifford dan tim ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat itu. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Bung Opan dan juga Coach Aji sudah bergabung di Kabar Petang hari ini untuk membahas kemenangan Indonesia nanti ya. Kita harus optimis Indonesia mampu Optimis menang. dong.